Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Mulyana, kelas Kimia Reguler Sore 2017 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Sains dan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi spektrofotometri UV-Vis terhadap elusidasi struktur senyawa metabolit sekunder flavonoid. Adapun definisi spektrofotometri UV-Vis merupakan suatu alat pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat dengan bilangan 190 nm nanometer sampai 380 nanometer. Dan sinar tampak berada pada 380 nanometer sampai 780 nanometer dengan menggunakan instrumen spektrofotometer. Adapun prinsipnya mengacu pada hukum Lambert-Beer, apabila cahaya monokromatik melalui suatu media larutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian lagi dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Adapun prinsipnya lagi masih interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar makromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Spektrofotometri UV-Vis adalah penyerapan sinar tampak atau UV oleh suatu molekul yang dapat menyebabkan terjadinya eksitasi elektron. Artinya transisi elektron dari keadaan dasar atau ground state menuju energi yang lebih tinggi. Hukum Lambert-Beer adalah hubungan linearitas antara absorben dengan konsentrasi larutan analit. Biasanya hubungan Lambert-Beer ditulis dengan A sama dengan koefisien extinct molar dikali B dikali C. Dengan A itu absorban, itu koefisien extinct molar, B tebal kuvert, dan C konsentrasi. Selanjutnya penggunaan kerja spektro UV-Vis ini adalah satu, untuk menentukan jenis kromofor, ikatan rangkap yang terkonjugasi, dan auxochrom dari suatu senyawa organik. Kedua, menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang maksimum suatu senyawa. Dan terakhir, mampu menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Jenis sinar ultraviolet dibagi dua, sinar ultraviolet jauh dengan rentang panjang gelombang 10-200 nanometer dan sinar ultraviolet dekat rentangnya dengan panjang gelombang 200-400 nanometer. Adapun beberapa istilah penting di sini. Kromofor adalah gugus tak jenuh pada ikatan kovalen yang bertanggung jawab terhadap terjadinya absorpsi elektronik. Auxochrom merupakan gugus jenuh dengan adanya elektron bebas tidak terikat, di mana jika gugus ini bergabung dengan kromofor akan mempengaruhi panjang gelombang dan intensitas absorban. Pergeseran batokromik merupakan pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang yang lebih panjang karena adanya substitusi atau efek pelarut. Pergeseran hypsokromik merupakan pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang yang lebih pendek karena adanya substitusi atau efek pelarut. Efek hiperkromik merupakan peningkatan intensitas absorban. Efek hipokromik merupakan penurunan intensitas absorban. Selanjutnya, adapun mekanisme spektrofotometri UV-Vis.
Seperti ini ya teman-teman, di sini ada videonya. Silahkan disimak. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Seperti itu gambaran dari mekanisme kerja spektrofotometri UV vis. Saya akan jelaskan bagian-bagian dan fungsi spektrofotometri UV vis. Yang pertama adalah sumber sinar, di mana sumber sinar berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang untuk spektrofotometer. Sumber cahaya untuk spektrometer metri seperti berikut ya. Ada lampu deuterium. Lampu ini dipakai pada panjang gelombang 190 sampai 380 nm atau nanometer. Spektrum energi radiasinya lurus dan digunakan untuk mengukur sampel yang terletak pada daerah UV. Memiliki waktu 500 jam pemakaian. Adapun lampu tungsten, lampu ini digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak. Bentuk lampu ini mirip dengan bola lampu pijar biasa. Memiliki panjang gelombang antara 350 sampai 2200 nanometer. Spektrum radiasinya berupa garis lengkung, umumnya memiliki waktu 1000 jam pemakaian. Adapun monokromator di sini berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Adapun bagian-bagian monokromator antara lain prisma berfungsi mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis. Yang kedua, kisi difraksi berfungsi menghasilkan penyebaran dispersi sinar secara merata dengan pendispersi yang sama. Hasil dispersi akan lebih baik.
Yang ketiga, celah optis berfungsi mengarahkan sinar monokromatis yang diharapkan dari sumber radiasi. Apabila celah berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan dirotasikan melalui prisma sehingga diperoleh panjang gelombang yang diharapkan. Adapun kompartemen sampel digunakan sebagai tempat diletakkannya kuvet. Kuvet itu sendiri merupakan wadah yang digunakan untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Yang keempat adalah detektor, berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Adapun syarat-syarat detektor sebagai berikut: kepekaan yang lebih tinggi, perbandingan isyarat atau signal dengan bising tinggi. Yang ketiga, respon konstan pada berbagai panjang gelombang. Yang keempat, waktu respon cepat dan signal minimum tanpa radiasi. Yang terakhir ada read out, merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Nah, selanjutnya adalah implementasi spektrofotometri UV vis pada elusidasi struktur metabolit sekunder flavonoid. Struktur metabolit sekundernya adalah quercetin seperti ini. Saya mengambil jurnalnya dari isolasi karakterisasi dan uji aktivitas antioksidan flavonoid dari ekstrak air kulit batang ketapang yang dilakukan oleh Wiwit dan teman-teman pada tahun 2012. Adapun karakterisasi isolat flavonoid, untuk mengetahui jenis flavonoid isolat tersebut dilakukan karakterisasi dan elusidasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Berdasarkan data UV vis, diketahui bahwa terdapat dua serapan cahaya maksimum, yaitu pada panjang gelombang 256,5 nanometer pada pita kedua, ada pada tabel ya teman-teman, dan 373 nanometer pita 1, adapun di tabel juga yang diketahui sebagai flavonoid golongan flavonol dengan 3 strip 3 OH bebas dan penambahan reaksi geser pada isolat murni flavonoid bertujuan untuk mengetahui letak gugus hidroksi pada flavonoid. Reaksi geser yang digunakan antara lain natrium hidroksida, aluminium klorida, asam klorida, natrium asetat, asam borat. Pergeserannya terjadi pada tabel berikut ya teman-teman, ada di terlampir pada samping saya ini. Adapun berdasarkan hasil analisis menggunakan IR dan UV, dihipotesiskan senyawa flavonoid yang berasal dari isolasi dari kulit batang Terminalia muelleri adalah 3, 5, 7, 3 aksen, 4 aksen pentahidroksiflavon. Berdasarkan data analisis IR UV vis NMR, dipastikan isolat tersebut adalah isolat quercetin. Seperti ini contoh strukturnya. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan, setelah berhasil diisolasi senyawa flavonoid dari ekstrak air kulit batang Terminalia muelleri band berupa serbuk berwarna kuning dengan rendemen 0,2% dan memiliki titik lebur 306-307,5 derajat Celcius. Karakterisasi isolat yang dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis IR dan NMR menunjukkan bahwa isolat tersebut adalah isolat quercetin. Ini adapun daftar pustakanya sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.